Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal lanjut lagi untuk, lanjutin ya aplikasi kita sebelumnya untuk bikin aplikasi sederhana yaitu bengkel ya. Manajemen bengkel pakai arsitektur pattern kita ya di bahasa pemrograman Go. Nah, sebelumnya kita udah bikin ya interface ya di sini, implementasinya juga udah kita buat di dalam modul repository di sini. Nah, selanjutnya kita coba bikin lagi untuk dari service ya, service lalu ke API ini. Kita pengen bikin get all customer dulu ya di sini. Jadi di service ini saya pengen bikin yang namanya get all customer. Di domain sini saya pengen bikin yang namanya get all customer. Tapi customer service ini saya pengen dia diarahkan ke dalam delivery ya, delivery layer. Jadi nanti responnya adalah respon yang siap digunakan di berbagai macam interface, REST ataupun yang lain-lain ya. Jadi di sini saya pengen bikin yang namanya base respon ya, respon. Karena terkadang kita sebetulnya nggak bisa ya. Terkadang kita sulit untuk mengimplementasikan RESTful ketika aplikasi sebetulnya kita jalankan ya. Makanya kita bikin banyak tipe atau banyak konfigurasi atau banyak hal yang harus kita indahkan. Misalnya kalau di RESTful biasanya kita get, all itu pakai get. Kadang beberapa platform itu mengharuskan supaya seluruh action itu menggunakan post, tapi dengan alasan security. Dia pengen pakai semuanya post pukul rata, nggak boleh ada pakai metode get atau yang lain gitu. Dan itu juga salah satu bentuk deal kita dengan sistem. Kadang juga dengan sistem existing atau mungkin dengan sistem yang sudah ada. Jadi di sini saya pengen bikin API respon gitu. Sebuah struct, di sini ada yang namanya code. Adalah sebuah string, di JSON-nya code. Lalu ada yang juga yang namanya message string JSON. Lalu ada juga yang namanya data ya. Adalah sebuah interface JSON. Sekarang kita coba indahkan dulu ini performance-nya ya, karena Go itu ada yang mengatakan bahwa serialization di dalam Go untuk JSON itu lebih lambat dibanding Python ya katanya. Ya karena memang salah satu alasannya ya ketika kita menggunakan interface ini dia akan jadi lebih lambat ya. Terus di sini juga saya pengen bikin timestamp ya. Timestamp time gitu. Kapan dia request itu dijalankan dan juga ada trace ID. String JSON. Nah, di dalam cloud system atau di microservice ya, kita sangat memerlukan dan ini penting ya ditambahkan yaitu trace ID. Nah, untuk apa? Untuk kalau terjadi error, kita bisa nge-trace berdasarkan trace ID. Nah, trace ID ini bisa kita kirim ke berbagai service. Jadi, ketika user melakukan aksi di service customer misalnya, lalu service customer ngehit service yang namanya service yang lain lah, data apa gitu ya, dia akan membawa trace ID yang sama. Sehingga ketika kita melakukan tracing, melihat lognya, kita bisa melihat keseluruhan service itu dijalankan. Dari gateway service misalnya pergi ke processor service, pergi ke data layer, itu semua bisa dilihat berdasarkan trace ID ini. Misalnya kita kumpulkan di Kibana, Elasticsearch gitu. Oke, sip, mantap ya.
Sekarang coba saya pengen bikin di interface-nya ya, di customer ini, yaitu find all gitu, atau all aja dulu. Itu isinya konteks-konteks ya, akan mengembalikan apa? Nah, di sini akan mengembalikan IP respon tadi. Lalu yang kedua, saya pengen bikin yang namanya save ya, ctx konteks-konteks IP respon lagi, kayak gini aja. Lalu di dalam customer repository, saya pengen nambahin satu interface lagi, yaitu find all ctx konteks. Sekarang kita belum pakai pagination ya. Mungkin teman-teman nanti bisa implementasi pagination di dalam pattern kita ini. Sini saya pengen mengembalikan list of customer error kayak ini. Lalu di bawahnya saya pengen bikin DTO supaya nanti ini sebetulnya sah-sah aja ya kita dijadiin DTO ya. Karena nggak ada yang sensitif di sini. Contoh kalau di dalam data customer biasanya ada password yang sebetulnya nggak boleh ya kita kirim ke depan. Jadi kita bikin DTO yang khusus untuk interaksi ke depan ya. Jadi bisa saya copy aja gitu. Ya di sini nggak apa-apa. Tipe customer data ya, struct juga. ID string. Nah, di sini saya pengen pakai tag JSON ya. Name string JSON saya pengen pakai snack case ya. Font string JSON font. Gini aja ya. Nanti created add-nya juga nggak saya bawa, cukup 3 data aja, ID, name, dan font. Sekarang kita coba pergi ke konkretnya ya, di dalam repository dulu. Pasti akan merah, pasti banget ya, karena tadi kita ketambahan satu interface lagi ya, repository yang namanya find all ctx konteks. Nah, ini apa ya, customers domain customer error. Nah, ini nah oke. Terusnya oke aja ya. Bentar, ini kok nggak dipakai ya konteks kita ya. Oke, nanti aja ya. Ini juga kita harus berubah sih, karena saya baru ngeh di sini kita pakainya Postgre ya. Harusnya ini nggak support nih Postgre nih, last insert ID. Nah, di sini coba saya pakai dataset lagi, r.db.from from customer ya. Lalu saya pengen order dengan berdasarkan namanya ya. Jadi order, nah ini saya bisa taruh bawah aja. Lalu goku.i, nah ini lalu name itu asc. Oke, sip. Lalu ini efeknya apa, errornya apa, lalu dataset scan struct yang S ya pakainya, ctx customer. Nah, kayak gini. Oke, lalu tinggal kalau dia errornya tidak sama dengan nil, maka saya akan mengembalikan nil dengan errornya. Ini harusnya bisa ya. Scan stroke konteks customer. Oh, salah ya. Gini aja. Nah, mantap. Lalu yang bawah ini saya juga harus ubah ya. Jadi karena nggak support last insert ID di dalam Postgre, jadi kita ubah dengan code seperti ini. Di sini saya ubah, tambahkan yang namanya returning ya, ID. Supaya ID-nya di return. Nah, dengan cara ini kita akan mengubah eksekusi kita menjadi seperti ini. Kita perlu menampung ID-nya kan, di mana kan ya. Jadi ID-nya saya pengen tampung di sini dah. Di customer misalnya res gitu ya. Atau DB gitu. Domain customer sini. Sehingga di sini saya bisa pakai yang namanya scan stroke ya. Nah, ini. Jadi sama nanti ya seperti yang di atas ketika find by ID. ctx lalu customer db. Nah, ini akan kita ambil ID-nya aja ya, karena yang kita balikin kan cuma ID-nya doang ya. Jadi ini
resultnya adalah ID aja. Nah, di sini saya pengen customer itu .id-nya saya iban dengan customer db.id. Oke ya, mantap ya. Jadi harusnya ini jalan sih di Postgre ya. Oke, sip. Selanjutnya, kita coba pergi ke service ya, dia akan merah karena kita belum mengimplementasi dua metode ya, al dan save. Ini saya coba copy aja taruh bawah lagi ya. Saya sukanya gitu. Yang al ini kita coba implementasi yang tadi ya, kita coba call dengan cara customers gitu. Jangan lupa ada errornya juga. s.all ctx. Nah, gini. Nah, gini aja. Bukan ya. Customer repository. Nah, gini. Harusnya .find all. Oke. Kalau dia error, saya pengen mengembalikan yang namanya domain.ipResponse. Code-nya adalah misalnya kita sepakati bahwa error yang paling tinggi adalah error yang namanya 991. 911. Oh, gini dah. Nah. Lalu message-nya adalah misalnya system malfunction. Atau ini enggak informatif gitu ya. Kita bisa pakai yang namanya error gitu. Oke. Cuman ini sebaiknya jangan dilakukan ya ketika masuk ke production code. Karena ini bisa jadi dia memuat data yang sensitif. Sebaiknya kita bilang aja bahwa ada terjadi kesalahan di dalam sistem internal kita. Tapi tetap kita lognya apa gitu ya. Jadi nanti di tracing sistem kita ketahuan lognya apa dengan tracing ID berapa. Tapi yang dikirim ke customer adalah tracing ID-nya berapa. Sehingga nanti kalau misalnya mau trace tinggal ambil trace ID-nya berapa, kita cari di Kibana kita. Oke, lalu selanjutnya kita tinggal kalau dia berhasil maka API respon ini kita balikan misalnya kalau berhasil maka code-nya 00, message-nya adalah customer approve ya. Approve gitu. Lalu dengan data yaitu customer data. Tapi sebelumnya customer data ini kita buat dulu ya, customer data. Domain.customer data dia adalah sebuah slash. Nah, di sini saya pengen melooping customer ini. Nah, customer ini saya pengen taruh di customers data, append customers data domain.customers data. ID-nya adalah v.id, lalu name-nya adalah v.name, lalu font-nya adalah v.font. Nah, gini ya. Tapi kalau lihat ada yang salah nih katanya. Nah, ini harusnya bukan string ya, integer 64. Nah, sehingga bisa benar. Lalu datanya kita isi dengan customer data. Oke, sip, mantap. Nah, terus yang dua gimana? Yang dua ini adalah trace ID dan timestamp ini gimana? Jadi saya perlu mungkin bikin satu util ya, supaya dia bisa nge-interceptor ya. Harusnya kita bikin interceptor di dalam middleware. Cuman ini biar kita lebih terstruktur dulu aja, kita pakai util dulu di sini. Misal ada util ya, util itu. Lalu di sini ada yang namanya HTTP ya, atau ya HTTP aja dah. Util HTTP. Ada sebuah function yang namanya respond interceptor. Nah, ini. Yang pertama, kita pengen ambil konteksnya. Lalu tinggal responnya apa ya? Tinggal API respon. Cuman saya perlu pointer supaya nanti akan mengembalikan nggak mengembalikan apa-apa ya. Intinya nanti kita akan merubah dari sisi pointernya. Domain.api respon. Nah, di sini saya pengen respon ini timestamp ini saya ubah dengan time.now. Nah, lalu respon ini trace ID-nya nanti saya ubah dan yang lain-lain gitu.
Oke, sip, mantap. Jadi nanti kita akan panggil itu di dalam handler kita ya. Lalu yang kedua, setelah all kita pengen save ini juga berjalan ya. Save ini sepertinya kurang datanya ya. Jadi kalau dilihat di customer kita ubah lagi. Save ini harusnya mengandung yang namanya customer data ya. Domain dot aja lah ya, customer data aja. Karena kita udah di dalam modul domain. Nggak perlu menyebutkan domain lagi. Nah, di sini customer data domain dot customer data ya. Karena kita udah beda package. Jadi kita sebutkan domain. Nah, di sini saya perlu menginitiate dulu customer-nya. Karena customer data ini tidak sama ya dengan customer ya. ID-nya kita kosong ya ID-nya ya. Nah, ID ini kosong harusnya ya. Tapi sialnya adalah ID di sini dia akan, kalau kita nggak isi, dia akan nol, otomatis nol. Ini akan jadi masalah nantinya ketika PostgreSQL mengexecute, beranggap bahwa dia nggak meminta untuk pakai increment. Kenapa? Karena increment terjadi ketika dia nggak ngisi ya. Makanya defaultnya kalau lihat query kemarin, ketika kita bikin data, ID itu akan diisi dengan sequence kalau dia null, nggak diisi ya. Maka dia akan pakai default. Defaultnya adalah sequence, panggil sequence. Jadi kita perlu rubah repository kita di bagian insert ini ya. Row ini saya pengen ubah pakai Goku aja, Goku record ya. Saya pengen ubah satu-satu. Dari namanya kita pengen ambil dari customer.name. Lalu fontnya pengen ambil dari customer.font. Lalu yang ketiga ada yang namanya created at customer.created gini. Nah, aman ya harusnya. Jadi nanti ketika di service ini kita nggak kirim ID, nggak apa-apa ya. Kalaupun diisi juga nggak apa-apa juga, karena nanti nggak akan mengaruh. Tapi si Golang akan ketika nggak diisi, dia akan membuat default value yaitu 0. Kita langsung aja isi dengan name-nya, customer data.name ya. Lalu fontnya customer data.font, lalu created date-nya, created at-nya temp.no. Nah, di sini saya perlu errornya aja hash.customer repository insert ya ctx, yaitu pointer dari customer. Nah, ini tinggal kita cek error enggak nih. Kalau error ya udah ya, kita tinggal bilang bahwa domain API respon ini error nih. Tadi error apa? 911 ya. Lalu message-nya adalah system malfunction misalnya ya, kayak gitu. Nah, di sini tinggal saya coba return domain.api respon ya. Code-nya adalah 00, message-nya adalah approve. Nah, apakah message ini benar ya? Belum tentu benar ya, karena kita sebetulnya kalau mau panjang lebar kita bisa melakukan pengecekan tipe dari error tersebut. Cuman kita nggak di sana ya, tutorial kita kali ini. Mungkin nanti dibahas di lain kesempatan ya. Nah, sekarang all save ini udah kita buat. Kita tinggal bikin endpoint-nya ya. Nah, di sini di api.go kita coba buat. Nah, handler ini sebetulnya dia interface-nya adalah, kalau kita lihat teman-teman di get ini ya, di get dilihat handler ini apa? Handler ini adalah function dengan parameter ctx dan mengembalikan error ya. Jadi kita sebetulnya bisa bikin apapun, yang penting atau bikin function, yang penting dia ada parameter yaitu fiber.ctx dan errornya jangan lupa ya, ada error gitu. Kayak gitu. Sehingga ini akan kompatibel dengan yang diminta karena ini mengimplementasi interface tadi. Oke, sip. Sekarang saya pengen hapus dulu aja lagi. Saya pengen .getAll dulu ya.
function API. Nah, ini A ini apa? Ini bebas ya. Biasanya saya pengen pakai atau huruf aja ya, karena sebetulnya ini seringkali sudah mewakili apa yang seharusnya diisi di sana gitu. Misalnya customer atau all customers gitu. Kayak gitu. Nah, di sini tinggal kita ikuti dari interface dari si Fiber itu, fiber.ctx. Jangan lupa mengembalikan error. Nah, di sini yang pertama saya lakukan adalah saya perlu mengambil API responnya ya. Ini dari mana? Dari a.customer_service al ya, ctx. Nah, tapi saya pengen konteks ini, nah di sini ya. Maaf, agak berisik tadi. Kita bisa langsung kayak gini, cuman saya pengen misalnya mendeadline si konteks ini supaya hanya kita beri waktu 30 detik atau kita mungkin bisa configurable nantinya. Cuman sekarang saya pengen bikin status 30 detik. Jadi di sini c.cancel context.with timeout. Nah, pairnya dari context.context dengan 30 detik time.second. Kayak gini. Sehingga nantinya kita akan cancel dia kalau sudah lewat dari timeout tersebut, yaitu 30 detik. Inilah gunanya konteks tadi ya. Kita bisa nge-cancel pure seluruh rantai tersebut. Jadi di sini cukup kita kasih C aja. Nah, ini yang ada di sini. Lalu jangan lupa kita bikin interceptor tadi ya, yaitu util.respond interceptor. ctx atau C aja, API respond. Sekarang kita pengen C-nya statusnya isi 200 dulu aja ya. Nanti mungkin kita perlu cek dulu tuh code-nya, kira-kira code-nya sistem code-nya itu tipenya apa? Apakah dia tipenya sukses, apakah tipenya error, apakah tipenya error client ya. Karena sebetulnya jarang kita perlu lebih spesifik code-nya untuk bisa mapping front end kadang. Misalnya dari sisi bisnis dia pengen kalau dia errornya A, B, C, D itu A dia akan gimana, kalau B dia akan pop up, kalau C dia akan inline itu berbeda-beda keinginan bisnisnya kayak gimana. Sehingga kita perlu bikin code tadi ya. Padahal sebetulnya status code itu udah cukup, tapi dengan code tadi kita bisa mengextend itu lebih banyak lagi code-nya. Sehingga 400 itu bukan hanya karena kesalahan input, ya benar kesalahan input, tapi kita harus spesifik kira-kira salahnya dari mana. Lalu JSON-nya saya isi dengan API respond. Cukup kayak gini aja. Lalu di sini app.get dulu, lalu v1 customers gitu misalnya. Tinggal API.all customer. Udah ya, aman ya harus kayak gini. Jadi sekarang kalau saya coba go run main.go, apa yang terjadi? Yang terjadi di sini ya jalan ya, handlernya sekarang jadi 2. Coba saya pergi ke Postman kita lagi ya. Di sini saya pengen bikin satu endpoint lagi, HTTP. Ini saya udah bikin ya. Customer get. Coba saya tinggal send aja. Nah, ini. Sekarang kalau bisa dilihat code-nya 00 approve, timestamp-nya sekarang udah ada ya, kan tadi kita pakai interceptornya. Lalu sekarang kalau lihat teman-teman trace ID-nya kosong. Kenapa ya? Karena kita belum bikin sistem kayak gitu. Jadi di dalam Fiber dia menyediakan satu middleware yang namanya request ID. Jadi di dalam main.go di sini kita bisa pakai app.use request ID new gitu ya. Oke. Di sini. Namanya adalah ini nih. Nah, ini nih. Oke ya. GitHub Fiber middleware request ID. Kita pakai di sini. Lalu yang kedua, saya pengen dia melog request endpoint kita. Jadi app.get
use juga logger.new. Nah ini kayak gini. Jadi sekarang kalau saya coba go run, saya coba send, dia harusnya masuk sekarang. Nah ini ada lognya, endpointnya apa? Sebetulnya kita bisa melakukan ini ya, kita bisa melakukan perubahan pada template ini. Jadi tinggal kita coba pakai logger.config. Nah ini ya harusnya gini, dengan pakai format. Formatnya misalnya kita pengen ada IP ya, IP-nya apa, lalu juga ada yang namanya method ya mungkin ya, lalu ada status, lalu juga ada yang namanya path ya mungkin ya, lalu jangan lupa enternya apa, enternya apa sih, ini coba ya kita lihat di sini. Sekarang ada IP, method, status, dan path-nya apa. Nah, selanjutnya kita pengen menempelkan request ID tadi ke dalam sini ya. Jadi request ID ini sebetulnya sudah nempel sekarang di dalam konteks si Go kita. Caranya gimana? Kalau di Fiber kita bisa pakai yang namanya gini. CTX-nya adalah titik locals. Nah, untuk di dalam format kita bisa pakai gini. Locals titik 2 request ID gini. Nah dengan begini harusnya kita dapat request ID-nya berapa. Nah inilah request ID kita. Nah jadi di sini di interceptor ini kita bisa nih pakai jadinya ya. Kira-kira pertama kita ambil dulu nih trace ID ini INF gitu misalnya, ctx.value kita ambil request ID. Kok beda? Beda karena ini punyanya Go, kita pakai value. Tapi kalau di dalam ctx-nya Fiber, kita bisa langsung ctx.locals. Ini yaitu request ID, sama aja. Nah ini pakai ini, dia akan mengembalikan interface. Jadi kita yang tahu tipe datanya apa. Nah, jadi di sini kita perlu kasih tahu trace ID misalnya ini. Jadi kalau misalnya trace ID INDF tidak sama dengan new, kita bisa cek trace ID ini. Misal kita pastikan bahwa trace ID ini benar-benar ada ya, dan bisa isinya sesuai dengan apa yang kita inputkan sebelumnya. Jadi trace ID ini kita bisa input di sini. Oke, sekarang kita coba lagi, jalanin lagi, kita coba send sekarang. Nah, sekarang trace ID ini udah kita balikin responnya 10, nah ini juga 10. F8. Oke ya, mantap ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Dengan begitu nanti kalau kita bisa log, kita simpan nanti, terus kita taruh di log, kita bisa nge-trace berdasarkan trace ID ini. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua kita coba bikin lagi yaitu untuk nge-save ya. Save-nya pakai ini aja lagi ya. Function API lalu save customer. CTX lagi fiber.ctx, errornya kayak gini. Nah yang kedua ini kita request lagi untuk mengambil request body. Nah di sini kita bisa beberapa cara, kita bisa pakai langsung Marshall-nya dari Go. Jadi Marshall. Tapi di dalam Fiber kita sudah disediakan sebetulnya namanya body parsing. Di sini tinggal kita misalnya cancel, samain aja, saya copy dari sini, saya taruh di bawah sini. Nah, di sini saya mulai memparsing data. Jadi saya sediakan dulu tipe datanya atau datanya. Misalnya namanya customer data. Ya, domain.customer data. Kayak gini. Lalu di sini kalau dia error di dalam parsing.bodyParse dengan
kita taruh di customer data, maka errornya sudah dipastikan karena dia gagal parsing. Sudah dipastikan ya. Jadi returnnya saya pengen CTX ini statusnya adalah 400. Lalu dengan JSON domain.API response-nya, jangan lupa juga ya, API response ini harus kita interceptor. Jadi di sini agak beda ya code-nya. Saya coba misalnya 01 ya. Message-nya adalah body atau parameter invalid. Jangan lupa util.response interceptor c API response. Di sini saya coba balikan lagi yaitu API response-nya. Nah, itu sekarang customer data ini udah kita pegang yang di custody data. Kita belum bahas validasi dulu, kita coba berasumsi bahwa yang dikirim dari klien sudah dipastikan 100% valid. Jadi kita bisa passing dulu ke service layer. Di sini misalnya API respon lagi a.customer service .save ya, CTX atau C langsung aja karena kita sudah setting deadline di sini ya. Customer data. Lalu util.response interceptor C API response. Tinggal kita return CTX statusnya. Untuk sekarang kita coba asumsikan semuanya 200 ya. API response kayak gini. Lalu di sini, nah di bagian sini tinggal kita tambah aja ya, post ya. P1 customers pi.save customers kayak gitu. Sekarang kita coba go run lagi. Oke, sekarang saya coba copy, saya taruh di sini. Saya post bodinya, saya perlu apa aja? Saya perlu yang namanya name ya. Misalnya Senandika Selesa. Lalu fontnya adalah 62811111111. Lalu coba saya send. Dia berhasil ya dengan trace ID ini, timestamp-nya segini. Otomatis kalau dia berhasil harusnya dia bisa di-get dari sini. Nah, dapat ya Senandika Selesa ID-nya 8. Saya coba tambah lagi misalnya Irfan Hakim. Lalu fontnya adalah ini, saya coba send. Di sini saya coba saya get. Nah, i-nya di atas ya karena kita ordernya by name. Oke, berarti harusnya aman ya. Oke, mungkin itu dulu aja dari sekarang dari kita melanjutkan code kita. Nanti kita lanjut di berikutnya. Thank you.